Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dihersky Zahra dengan NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan logika fuzzy metode Mamdani. Sebelumnya, pada metode Mamdani ini dapat diselesaikan melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy, yang kedua, aplikasi fungsi implikasi atau aturan, yang ketiga, komposisi aturan, dan yang keempat, penegasan atau difusifikasi. Langsung saja kita ke contoh kasusnya, yaitu sebuah pabrik pengharum ruangan akan membuat sebuah pengharum ruangan otomatis berbasis fuzzy yang dapat mengatur sistem timer penyemprotan berdasarkan jumlah pengguna dan temperatur ruangan. Terdapat variabel outputnya, yaitu timer penyemprotan minimal 300 milisecond, yaitu dikategorikan lambat, dan maksimal 500 milisecond dikatakan cepat. Nah, terdapat juga variabel inputnya, yaitu jumlah pengguna dinyatakan dengan nilai 0 sampai 50, yang mana jika kurang dari 10 itu termasuk sedikit dan lebih dari 30 itu termasuk banyak. Lalu variabel input yang kedua, temperatur ruangan dinyatakan dengan nilai 0 sampai 40, yang mana 0 sampai 10 itu dikategorikan rendah, 20 dikategorikan sedang, dan 30 sampai 40 itu dikategorikan tinggi. Dari variabel input dan output tadi diperoleh aturan sebagai berikut, yaitu rule 1 itu jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur rendah, maka timer itu lambat. Rules kedua, jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur sedang, maka timer akan lambat juga. Dan seterusnya sampai rules ke-6, yaitu jika jumlah pengguna banyak dan temperatur tinggi, maka timer akan cepat. Nah, pertanyaannya, berapa milisecond timer penyemprotan yang harus dihasilkan pengharum ruangan jika pada proses ternyata jumlah pengguna itu bernilai 20 dan temperatur bernilai 26? Langkah yang pertama yaitu fusifikasi, yaitu membuat fungsi keanggotaan dan kurva keanggotaan. Nah, di sini penyelesaiannya terdapat variabel pertama. Untuk variabel pertama yaitu jumlah pengguna. Tadi diketahui juga jumlah pengguna dikatakan sedikit jika kurang dari 10, maka di sini ada 10. Dan dikatakan banyak jika lebih dari 30, yaitu ini 30. Jadi diperoleh grafik seperti ini. Nah, untuk variabel linguistiknya yang sedikit itu bernilai 0 jika X lebih dari 30. Nah, bernilai 1 jika X kurang dari 10. Dan jika rentan 10 sampai 30, maka variabel linguistiknya fungsinya yaitu 30 dikurangi X per 30 dikurangi 10. Berlaku juga untuk variabel linguistik yang banyak, yaitu bernilai 0 jika X kurang dari 10 dan bernilai 1 jika X lebih dari 30. Nah, jika nilai X-nya rentan dari 10 sampai 30, maka diperoleh X dikurangi 10 per 30 dikurangi 10. Tadi pada soal diketahui, temperatur ruangan dikatakan rendah jika dari 0 sampai 10. Lalu dikategorikan sedang jika 20 temperaturnya. Lalu dikatakan tinggi jika 30 sampai 40. Itu dikatakan tinggi. Jadi diperoleh variabel linguistik rendahnya bernilai 0 jika Y lebih dari 20 dan bernilai 1 jika Y kurang dari 10. Maka jika rentan dari 10 sampai 20 itu diperoleh 20 dikurangi Y per 20 dikurangi 10. Nah, untuk variabel linguistik sedangnya bernilai 0 jika Y kurang dari 10 atau Y lebih dari 30. Nah, untuk rentan dari 10 sampai 20 diperoleh Y dikurangi 10 per 20 dikurangi 10. Dan untuk rentan 20 sampai 30 itu diperoleh 30 dikurangi Y per 30 dikurangi 20. Nah, untuk variabel linguistik tingginya
bernilai 0 jika Y kurang dari 20 dan bernilai 1 jika Y lebih dari 30. Nah, jika Y itu rentan dari 20 sampai 30, maka diperoleh Y dikurangi 20 per 30 dikurangi 20. Nah, untuk variabel yang ketiga yaitu timer penyemprotan. Tadi diketahui pada soal, timer penyemprotan dikategorikan lambat itu jika 300 milisecond. Jadi di sini, dan dikategorikan cepat jika 500 milisecond. Sehingga diperoleh variabel linguistik lambatnya itu bernilai 0 jika Z lebih dari 500 dan bernilai 1 jika Z kurang dari 300. Nah, jika Z di antara 300 sampai 500, maka diperoleh 500 dikurangi Z per 500 dikurangi 300. Nah, untuk variabel linguistik cepatnya, itu bernilai 0 jika Z kurang dari 300 dan bernilai 1 jika Z lebih dari 500. Nah, jika di antara 300 dan 500, maka diperoleh Z dikurangi 300 per 500 dikurangi 300. Nah, tadi diketahui pertanyaannya, jumlah pengguna itu jika 20, maka diketahui Z sama dengan 20. Nah, lalu kita hitung nih variabel linguistik sedikit dan banyaknya. Lalu kita masukkan saja, karena ini X-nya 20, maka pada linguistik sedikitnya ini kita ambil fungsi yang ini, yaitu maka dapat dihitung 30 dikurangi 20 per 30 dikurangi 10, diperoleh 0,5. Nah, untuk variabel linguistik banyaknya, itu terdapat di sini juga, karena X-nya 20. Jadi diperoleh fungsi yang ini, maka 20 dikurangi 10 per 30 dikurangi 10, sama dengan 0,5 juga. Nah, untuk yang temperatur, tadi di soal, di pertanyaan, itu jika temperaturnya 26, yaitu jadi kita bisa tuliskan Y sama dengan 26. Nah, kita hitung linguistik rendahnya itu, kita dapatkan nilai 0 karena Y lebih dari 20. Lalu kita hitung variabel linguistik sedangnya, itu Y 26, maka diperoleh di sini variabel fungsi ini. Maka 30 dikurangi 26 per 30 dikurangi 20 sama dengan 0,4. Nah, untuk variabel linguistik tingginya, itu diperoleh fungsi yang ini. Maka 26 dikurangi 20 per 30 dikurangi 20 sama dengan 0,6. Nah, kita masuk ke tahap inferensi. Tadi diketahui di awal juga untuk aturan-aturannya, rule 1 sampai rule 6. Nah, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu komposisi aturan. Nah, pada rule 1, di sini diketahui jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur rendah, maka timernya lambat. Jadi untuk menghitung alfa predikat 1, yaitu kita bisa gabungkan untuk mu sedikit, mu pengguna sedikit, dan mu temperatur rendah. Lalu kita mencari nilai minimalnya, minimal dari 0,5 dan 0, yaitu diperoleh 0. Maka diperoleh grafik seperti ini. Kan alfa predikatnya itu 0, jadi 0 di sini. Maka pada grafik ini tidak ada area. Lalu rules yang kedua, itu jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur sedang, maka timernya lambat, yaitu kita dapat menghitung alfa predikat 2-nya itu sama dengan mu pengguna sedikit, itu digabungkan dengan mu temperatur sedang, yaitu kita mencari nilai minimalnya di antara 0,5 dan 0,4, yaitu diperoleh 0,4, maka diperoleh grafik seperti ini. Karena timer lambat, kita lihat saja timer lambatnya. Nah, lalu tuliskan di sini 0,4 dan 0,5. Karena ini hasilnya 0,4, maka kita arsir 0,4 sampai ke yang lambat. Ini maaf, harusnya arsirnya sampai sini ya, teman-teman. Ini diarsir sampai sini. Sampai yang lambat, karena tadi ini timer lambat.
Untuk rules yang ketiga itu jika jumlah pengguna sedikit dan temperatur tinggi, maka timer cepat. Jadi, alfa predikat tiganya itu mu sedikit dan mu tinggi, yaitu minimal dari 0,5 dan 0,6. Diperoleh hasilnya 0,5. Dan diperoleh grafik seperti ini. Kita lihat pada grafik yang timer cepat. Nah, lalu kita tarik garis dari 0,5. Maka diperoleh areanya adalah ini, di sini. Terus yang keempat, jika jumlah pengguna banyak dan temperatur rendah, maka timernya lambat. Jadi untuk alfa predikat 4-nya itu mu banyak dan mu rendah. Diperoleh minimal dari 0,5 dan 0, yaitu diperoleh 0. Untuk grafiknya diperoleh seperti ini. Karena 0, maka tidak ada area yang diarsir. Untuk rules yang keempat, untuk rules yang kelima, jika jumlah pengguna banyak dan temperatur sedang, maka timernya cepat. Jadi, alfa predikat 5-nya yaitu mu banyak dan mu sedang, yaitu minimal dari 0,5 dan 0,4, diperoleh 0,4. Sehingga grafiknya diperoleh seperti ini. Kita lihat pada timer cepat, pada grafik yang cepat, dan kita tarik garis dari 0,4, karena hasilnya 0,4. Lalu diperoleh area arsirannya seperti ini di sini. Next, rules yang keenam, jika jumlah pengguna banyak dan temperatur tinggi, maka timernya cepat, yaitu alfa predikat 6-nya itu mu banyak dan mu tinggi. Diperoleh minimal dari 0,5 dan 0,6, yaitu diperoleh hasil 0,5. Grafiknya adalah seperti ini, kita lihat di timer yang cepat, lalu kita tarik garis dari 0,5, sehingga diperoleh area arsiran di sini. Jika kita lihat dari 6 grafik yang sudah digambar, nah lalu kita kategorikan timer lambat dan timer cepat. Tadi diperoleh timer lambatnya itu pada rule 1, 2, dan 4. Nah, karena rule 1 dan 4 ini hasilnya 0, maka kita memilih rules yang kedua karena memiliki nilai predikat yang paling tinggi, yaitu 0,4. Dan untuk timer yang cepat itu pada rules 3, 5, dan 6. Nah, lalu kita cari hasil alfa predikat yang tertinggi, yaitu terletak pada rules ketiga dan rules ke-6. Jadi kita bisa ambil yang rules ketiga saja. Maka kita dapat gabungkan grafik dari rules kedua dan rules ketiga. Sehingga diperoleh grafik seperti ini. Jika kita gabungkan. Maka jika grafik sudah digabungkan, maka diperoleh titik A1 dan A2. A1 ini berada di sini, dan A2 berada di sini. Lalu kita cari ini, titik A1 dan A2 ini berada di mana? Gitu. Jadi diperoleh A1 ini sama dengan 380 dan A2 sama dengan 400. Sehingga diperoleh fungsi keanggotaan hasil komposisi sebagai berikut, yaitu linguistic X sama dengan bernilai 0,4 jika Z kurang dari 380 dan bernilai 0,5 jika Z lebih dari 400. Nah, jika Z ini di antara 300 dan 400, maka diperoleh fungsi Z dikurangi 300 per 500 dikurangi 300. Nah, kita masuk ke tahap difusifikasi. Kita di sini menggunakan metode centroid. Kita menghitung M1 sama dengan integral dari 0,4 ZdZ dari 0 sampai 380. Ini diperoleh hasil 28.880. Lalu untuk M yang kedua ini integral dari Z dikurangi 300 per 500 dikurangi 300 ZdZ dari 380 sampai 400. Itu diperoleh 3.513,333. Sekian. Lalu untuk M yang ketiga,
Ini integral dari 0,5 ZdZ dari 400 sampai 500, yaitu diperoleh 22.500. Nah, lalu kita hitung masing-masing luas areanya, yaitu tadi A1 ini sama dengan 380 dikali 400 sama dengan 152. A2 ini 0,4 ditambah 0,5 dikali 400 dikurangi 380 dibagi 2 sama dengan 10,45. Dan untuk luas yang ketiga, A3 ini sama dengan 500 dikurangi 400 dikali 0,5, yaitu diperoleh hasil 50. Sehingga kita dapat menghitung nilai Z-nya ini sama dengan, yaitu M1 tadi 28.880 ditambah M2 yaitu 3.513,333 sekian, ditambah M3 yaitu 22.500 per A1 152 ditambah A2 10,45 dan ditambah A3 yaitu 50. Maka diperoleh hasil jika dibulatkan yaitu 258. Nah, kita sudah masuk ke kesimpulannya. Tadi pertanyaannya kan jika jumlah pengguna bernilai 20 dan temperaturnya 26. Jadi, penyemprotannya itu yang harus dihasilkan oleh pengharum ruangannya sebesar 258 milliseconds. Sekian penjelasan contoh kasus logika fazi metode MAMDI yang sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.